Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembelajaran kita hari ini masuk ke bab 4, yaitu perubahan masyarakat Indonesia dari masa penjajahan dan tumbuh kembangnya masyarakat suatu berbangsaan. Nah, sub yang pertama yaitu kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia yang akan dibahas dalam video ini. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, memahami latar belakang kedatangan bangsa barat dan mampu menjelaskan proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Dalam materi kedatangan bangsa barat itu ada dua sub. Yang pertama latar belakang kedatangan bangsa barat, dan yang kedua yaitu proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Nah, yang pertama, kedatangan bangsa barat ke Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat, di mana kita lihat bahwa Indonesia adalah negara yang akan kaya rempah-rempah, yang dimana hal itulah yang membuat bangsa-bangsa barat itu tertarik untuk datang ke Indonesia dengan memprioritaskan rempah-rempahnya yang dimiliki oleh Indonesia, yang dimana manfaat dari rempah-rempah yaitu untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan sebagai obat-obatan, yang dimana benua Eropa itu tidak dapat menanam rempah-rempah yang ada di Indonesia, sebab di benua Eropa itu terdapat 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gurun, dan musim dingin. Dari keempat musim itulah yang tidak menyebabkan bangsa Eropa untuk menanam. Yang kedua yaitu motivasi krisis, yaitu gold, gospel, dan glory. Gold itu artinya emas, yang dimana bangsa barat ke Indonesia itu untuk mencari kekayaan, dan yang kedua glory, yang dimana untuk mencari kejayaan bangsa. Yang ketiga gospel, yang dimana untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya yaitu agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia. Selanjutnya faktor yang ketiga yaitu revolusi industri, di mana revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Pengguna mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat, yang dimana dalam contoh A dan B itu adalah perubahan mesin uap menjadi perubahan layar. Dalam waktu tempuh kedua pelaku tersebut akan. Selanjutnya kedatangan bangsa-bangsa barat. Yang pertama kedatangan bangsa Portugis, yaitu pada tahun 1511 Portugis mencapai Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, yang dalam perjalanan Portugis itu dimulai dari kota Lisabon. Nah, pada tahun 1486 Bartholomew Dias melakukan penyelayaran menyusuri pantai Afrika, dan pada tahun selanjutnya yaitu 1511 Portugis mencapai Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, yang dimana selanjutnya pada tahun 1512 Portugis mencapai Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Yang selanjutnya kedatangan bangsa barat yaitu ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang Inggris diberi nama East, yaitu East Indian Company, di dalam bergabungnya perusahaan para pengusaha Inggris. Inggris tiba di Kepulauan Nusantara terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris minggir ke India atau Asia Selatan atau Asia Timur karena di Kepulauan Inggris itu terdesak oleh pasukan para Belanda. Jadi Inggris itu tidak dapat masuk ke Kepulauan Nusantara. Selanjutnya kedatangan bangsa Belanda. Pada tahun 1596 Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten. Kedatangan de Houtman disusul oleh ekspedisi lain, sehingga muncullah persaingan di antara perdagangan Belanda itu sendiri, yang sehingga dapat terjadinya persaingan. Nah, untuk mencegah persaingan yang tidak sehat tersebut, terbentuklah VOC pada tahun 1602 yang dengan singkatannya yaitu Verenigde de Oost-Indische Compagnie, di mana VOC ini untuk mencegah persaingan yang tidak sehat
sesama Belanda agar dapat meminimalisasikan sebuah persaingan. Selanjutnya, Gubernur Jenderal pertama VOC itu adalah Pietersburg, yang dimana mendirikan pusat perdagangannya di kota Ambon. Kemudian dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena dianggap lebih strategis untuk mencapai suatu perdagangan. Selanjutnya, Pangeran Jayawikarta memberikan izin kepada VOC dan Inggris untuk mendirikan kantor dagang, di mana hal ini membuat Belanda tidak menyukai Pangeran Jayakarta karena di mana Jayakarta itu mengizinkan kepada VOC dan Inggris untuk mendirikan kantor dagang. Selanjutnya, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon memohon ke Raja Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta dan mencabut izin kantor dagang Inggris. Nah, di mana pada tanggal 31 Mei 1619 keinginan VOC dikabulkan oleh Raja Banten. Selanjutnya, VOC itu berubah nama menjadi Batavia yang kita kenal. Pengaruh VOC menjadi lebih kuat setelah mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan dan pemerintahan. Selain itu, VOC memiliki hak monopoli perdagangan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam mencari ilmu. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari pembelajaran ini yaitu belajarlah dari masa penjajahan. Ketika para nenek moyang kita mengenyam pendidikan, mereka hanya belajar dengan kulit kayu yang dimana sebagai buku, dengan kondisi yang masih dijajah oleh negara-negara barat. Akan tetapi mereka tetap semangat untuk belajar. Yuk anak muda zaman sekarang yang kenal akan teknologi, jadikanlah alat teknologi kalian sebagai sumber untuk mencari ilmu. Manfaatkanlah teknologi kalian untuk hal-hal yang bermanfaat, dan dengan zaman sekarang yang kita tidak lagi dijajah, yang dimana belajar dengan luasa tanpa ada yang mengganggu, semangat terus untuk meraih cita-cita. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian.